Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Resti Nuraini. Kali ini kita akan membahas tentang sistem ekresi pada manusia. Oke, sebelum kita membahas ke materi, pertama-tama jika kalian perhatikan tubuh kalian setelah berolahraga, kita itu akan berkeringat serta frekuensi pernapasan akan meningkat. Nah, coba kalian pikirkan mengapa tubuh kita mengeluarkan keringat. Lalu, mengapa keringat itu dikeluarkan oleh tubuh? Apakah ada zat lain yang dikeluarkan oleh tubuh? Nah, bagaimana sih proses pengeluaran zat-zat tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, kita akan membahas lebih detail tentang sistem ekresi pada manusia. Oke, lanjut. Pada tubuh manusia itu terjadi pengeluaran zat. Proses pengeluaran zat tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu ada defekasi, sekresi, dan ekskresi. Nah, defekasi itu adalah proses pengeluaran sisa pencernaan berupa tinja atau feses yang dikeluarkan melalui anus ya. Lalu yang kedua ada sekresi. Sekresi itu merupakan proses pengeluaran getah oleh kelenjar yang berguna bagi tubuh, umumnya mengandung enzim atau hormon. Lalu yang terakhir, kebetulan ini yang akan kita bahas, yaitu ekskresi. Ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, sisa metabolisme itu apa? Kalau dalam biologi itu disebut dengan ekskret. Itu bisa berupa air yang mengandung garam-garam mineral atau karbon dioksida, amonia, dan pigmen empedu. Ekskret tersebut itu dikeluarkan oleh organ tubuh. Ada 4 organ tubuh yang mengeluarkan, yaitu ada ginjal, ada hati, ada kulit, dan ada paru-paru. Ini merupakan organ-organ ekresi pada manusia. Ginjal, dia mengeluarkan urin. Lalu ada kulit, dia mengeluarkan keringat. Dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida serta air. Lalu hati ini mengeluarkan cairan empedu. Oke, di sini terjadi beberapa proses pengeluaran beserta organnya. Pertama, metabolisme itu sisanya dihasilkan oleh hati. Itu dapat berupa urea yang terjadi ketika pemecahan protein, lalu ada asam urat itu terjadi ketika pemecahan asam nukleat, dan ada bilirubin yang terjadinya ketika pemecahan hemoglobin. Nah, hasil zat sisa tersebut yaitu berupa urea, asam urat, bilirubin, dan air itu dikeluarkan oleh organ yang bernama ginjal. Dikeluarkannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk urin. Lalu, selain sisa metabolisme yang dihasilkan oleh hati, ada juga yang dihasilkan oleh semua sel dalam tubuh. Itu dalam proses respirasi seluler. Nah, dalam proses respirasi seluler itu akan menghasilkan air dan karbon dioksida. Untuk air itu tadi bisa dikeluarkan oleh organ yang bernama ginjal serta bisa dikeluarkan oleh kulit. Terus bisa juga dikeluarkan oleh paru-paru. Dalam bentuk apa? Kalau dalam kulit itu dikeluarkannya dalam bentuk keringat. Kalau dalam ginjal itu dikeluarkannya dalam bentuk urin. Sedangkan kalau dalam paru-paru itu dikeluarkannya dalam bentuk udara yang mengandung air. Lalu selain air, dalam respirasi seluler itu dihasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dikeluarkan oleh organ yang bernama paru-paru. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk udara tadi yang mengandung karbon dioksida dan air. Oke, lanjut kita bahas organ yang pertama. Organ yang pertama itu ada ginjal. Ini bentuk ginjal. Ginjal itu bentuknya mirip seperti kacang merah. Ukurannya itu 10 sampai 12 cm panjangnya dan lebarnya 6 cm, tebalnya 3 cm. Jika dikira-kirakan, berat ginjal itu sekitar 0,5% dari berat badan kita. Ginjal pada manusia itu terdiri dari satu pasang ya.
dan terletaknya itu di dorsal kiri serta kanan tulang belakang bagian pinggang. Untuk ginjal kanan itu terletak sedikit lebih rendah dari ginjal kiri. Oke, bisa dilihat pada struktur ginjal ini ada bagian-bagiannya. Kalau bagian utama itu terdiri atas 3 bagian ya, yaitu korteks atau bagian luar, ada medula atau sumsum ginjal, serta ada pelvis renalis. Pelvis renalis itu apa? Rongga ginjal yang ini, sedangkan kalau yang ini adalah saluran dari peredaran darah, arteri, vena, dan ureter itu untuk pengeluaran urin. Lalu fungsi ginjal itu untuk apa? Pertama itu menyaring dan membersihkan darah, lalu mendaur ulang air mineral, gizi, dan glukosa, menjaga pH darah, mengatur volume darah, mengatur keseimbangan kandungan kimia dalam darah, serta menghasilkan hormon. Nah, ini merupakan gambar dari proses bagaimana ureter nanti dihasilkan dalam tubuh kita. Oke, ginjal itu mengandung jutaan unit fungsional terkecil yang disebut nefron. Nefron, ya. Lalu nefron itu bekerja dengan cara mengolah sejumlah darah menjadi urin. Jadi, fungsinya nefron itu mengolah sejumlah darah menjadi urin yang nanti akan dikeluarkan jika tidak terpakai. Nefron itu terdiri atas apa saja? Oke, bisa kalian lihat di gambar. Nefron itu terdiri dari 1 badan Malpighi yang ini ya, yang meliputi kapsul Bowman. Kalau diperbesar lagi gambarnya adalah yang ini, badan Malpighi itu ada kapsul Bowman yang melingkar-melingkar ini, serta ada glomerulus yang di dalamnya yang kecil-kecil. Lalu ada tubulus. Tubulus itu apa? Saluran. Saluran ini pada ginjal itu terdiri dari ada 4 ya. Pertama itu ada TKP atau tubulus contortus proximal. Lalu ada lengkung Henle. Lengkung Henle itu lengkungannya. Serta ada tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Perhatikan pada gambarnya. Oke, bagaimana sih proses pembentukan urin dalam tubuh kita? Pertama ini kan darah masuk. Ini adalah nadi ginjal, ini adalah pembuluh balik ginjal, ini tadi ruang ginjal, yang ini adalah piramid ginjal, tonjolan ginjal, sumsum ginjal atau medula, dan ini adalah kulit ginjal atau kita sebut korteks. Nah, proses pembentukan urin itu kan terjadinya di nefron di sini. Dan urin keluarnya lewat sini, di sini nih, di nefron. Bagaimana proses pembentukannya? Proses pembentukan ginjal itu tadi melalui saluran-saluran. Yang pertama itu dimulai di badan Malpighi, di mana darah di dalam glomerulus yang mengandung air, garam, gula, dan urea serta zat-zat lain itu akan masuk ke dalam ruang kapsul Bowman ke sini. Nah, sehingga nanti akan terbentuk filtrat glomerulus atau disebut dengan urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, serta garam-garam urea. Lalu setelah terjadi proses filtrasi, itu nanti akan masuk ke tubulus contortus proximal. Namanya adalah proses reabsorpsi. Di sini itu terjadi reabsorpsi air dan gula yang masih berguna bagi tubuh. Jadi nanti akan masuk ke dalam peredaran darah. Nah, sisanya itu akan masuk ke tubulus contortus. Yang mana? Yang ini, tubulus contortusnya. Nah, sehingga nanti akan terbentuk filtrat tubulus yang memiliki kadar urea yang tinggi atau disebut dengan urin sekunder. Lanjut ke tahap berikutnya. Tadi setelah masuk ke sini itu kan terjadi proses augmentasi. Augmentasi ini terjadinya di tubulus contortus distal. Di sini terjadi pengeluaran zat-zat yang tidak berguna di tubulus tersebut. Darah yang mengandung pembuluh kapiler nantinya akan mengelilingi serta menambahkan zat-zat yang tidak berguna atau augmentasi ya ke dalam tubulus contortus distal.
Selain itu juga nanti akan terjadi penyerapan air yang berlebihan sehingga terbentuk urin yang sejati atau urin sesungguhnya. Nah, urin tersebut nanti dikumpulkan melalui tubulus kolektiva di sini ke pelvis renalis. Dari pelvis renalis nanti urin itu akan mengalir melalui ureter menuju kandung kemih serta dikeluarkan oleh uretra. Jadi tadi prosesnya itu dalam pembentukan urin di dalam ginjal itu ada 3 ya. Pertama itu ada filtrasi, penyaringan zat sampah yang bersifat racun bagi tubuh. Lalu ada reabsorpsi, itu penyerapan kembali zat yang masih berguna bagi tubuh. Dan terakhir adalah augmentasi, pengeluaran zat yang tidak berguna dan tidak dapat disimpan di tubuh. Ini rangkumannya, bisa kalian baca letak hasil serta keterangannya. Nah, setelah tadi kita tahu proses pembentukan urin, sekarang kita bisa mengidentifikasi bagaimana kondisi kesehatan seseorang dari warna urinnya. Oke, yang pertama, jika warna urin kalian bening seperti ini, berarti tidak mengalami dehidrasi. Pertahankan frekuensi konsumsi cairan Anda. Artinya, jangan sampai frekuensi Anda meminum air itu dikurangi, karena ini merupakan urin yang sehat. Lalu jika warna urin kalian lebih pekat sedikit, itu seperti ini, itu artinya menandakan kalian terkena dehidrasi ringan. Jadi disarankan untuk mengkonsumsi cairan secara rutin. Lalu jika lebih pekat lagi, itu menandakan dehidrasi, butuh konsumsi cairan lebih banyak. Dan jika lebih pekat, ini yang paling berbahaya, yaitu menandakan dehidrasi berat. Jadi harus secepatnya konsumsi cairan. Oke, kita lanjut ke organ yang kedua. Organ ekskresi yang kedua itu adalah kulit. Nah, ini gambar penampang dari kulit ya. Kulit itu merupakan lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Nah, di dalam kulit itu mengandung kelenjar keringat. Yang mana? Nah, ini nih, kelenjar keringat nih. Ia mengeluarkan 5% sampai 10% dari seluruh sisa metabolisme. Kulit itu terdiri atas 2 bagian utama, itu ada epidermis dan ada dermis. Kalau hipodermis itu yang paling bawahnya. Fungsi kulit itu buat apa? Pertama, itu sebagai alat pengolah sisa metabolisme berupa cairan tadi ya, atau keringat. Lalu sebagai pengatur suhu tubuh, tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar ultraviolet matahari pada waktu pagi hari. Bagus tuh kalau kita berjemur di pagi hari. Lalu tempat menyimpan kelebihan lemak, pelindung tubuh dari gangguan fisik, gangguan yang bersifat kimia, bersifat biologis, menjaga tubuh agar tidak kehilangan banyak air, serta melindungi tubuh dari sinar UV. Lalu sebagai indera peraba, karena pada lapisan dermis itu terdapat kumpulan saraf yang bisa menangkap rangsangan berupa suhu, nyeri, dan tekanan. Nah, bagaimana sih proses terbentuknya keringat? Oke, pertama di sini ada gambar orang yang lari ya. Gambar orang yang lari tersebut itu panas. Nah, dia itu melakukan yang namanya respirasi seluler. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Nih, ATP itu energi. Yang memproduksi ATP itu adalah mitokondria ya. Nah, ketika berlari itu kan kita butuh energi, maka si mitokondria ini akan mengkonsumsi oksigen untuk dijadikan energi, lalu diberikan. Dalam proses energi itu nanti akan menghasilkan panas. Ketika panas terjadi, suhu dalam tubuh kita itu akan meningkat sehingga memaksa tubuh kita untuk mengeluarkan air. Karena itu akan merangsang nanti hipotalamus. Di hipotalamus itu akan menyuruh saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita untuk merespon rasa panas tersebut sehingga dikeluarkan berupa air dalam bentuk keringat. Paling banyak itu ada di tangan, di kaki, dan di dahi kita. Ini proses pengeluarannya ya. Sini ada kulit. Nah, yang ini itu adalah ion Na+ di dalam tubuh kita. Serta ada ion Cl-. Nah, nanti mereka akan bersatu di sini membentuk keringat. Jadi keringat itu mengandung NaCl ya. Jika kalian merasakan itu nanti akan terasa asin
karena memang ada natrium dan klorin di situ. Lalu di kelenjar keringat tersebut nanti setelah terbentuk karena tadi proses panas, dia akan penuh sehingga akan keluar melalui pori-pori kulit dalam bentuk air. Itulah proses terjadinya keringat di dalam tubuh. Oke, lanjut ke organ yang ketiga, yaitu ada paru-paru. Ini gambar paru-paru. Paru-paru itu sudah pernah kita bahas di sistem pernapasan. Nah, paru-paru itu ternyata selain sebagai organ pernapasan, dia itu berfungsi sebagai organ ekskresi karena dia mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida serta uap air. Nah, karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari sisa metabolisme tersebut itu diangkut oleh darah ke paru-paru untuk dibuang dengan cara apa? Difusi. Di mana? Di alveolus di sini. Ini sudah pernah kita bahas ya. Nah, bagaimana sih proses pengeluarannya itu? Jadi pertama, manusia itu kan membutuhkan oksigen, tetapi dia mengeluarkan karbon dioksida. Di dalam darah itu nanti akan di alveolus itu akan terjadi proses pertukaran antara O2 dengan CO2. Nah, nanti ketika glukosa itu direaksikan dengan oksigen, itu akan mengeluarkan CO2 yang tidak terpakai dengan uap air. Oke, lanjut ke organ yang terakhir, yaitu ada hati. Hati itu atau disebut hepar, ini gambarnya, memiliki bagian-bagian. Di bawahnya itu ada kantung empedu yang hijau. Lalu ada usus 12 jari, ada saluran empedu. Jika diperbesar, hati itu mengandung sel-sel hati atau hepatosit. Lalu ada kelenjar empedu itu yang tadi, ada pembuluh arterinya serta ada vena. Nah, hati ini merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh. Hati itu terdiri atas lobus kiri dan kanan. Ia dilindungi oleh selaput tipis atau kapsula hepatis. Di dalam hati terdapat kelenjar empedu dan pembuluh darah yang dipersatukan oleh selaput tipis atau disatukannya oleh kapsula Gilson. Sel-sel hati yang tadi itu bersatu membentuk lobula. Antara lobula satu dengan yang lain itu dipisahkan oleh ruangan-ruangan yang tadi ada sekat-sekat, itu namanya lakuna. Di dalam hati itu terdapat sel-sel histiosit yang berfungsi untuk merombak sel darah merah yang telah tua. Nah, jadi karena di dalam hati itu tadi mengandung beberapa banyak toksin, karena hati itu merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia dan terletak di dalam rongga perut, yaitu di sini ya. Tepatnya itu di bawah diafragma. Nah, ini diafragma. Hati ini berfungsinya tadi apa? Mengeluarkan empedu yang disalurkan ke dalam usus 12 jari. Jadi nanti dia itu mengeluarkan empedu ya. Empedu itu kan berarti kalau nggak dikeluarkan. Sehingga hati itu bisa dikatakan sebagai organ ekskresi. Fungsi hati itu untuk apa? Menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menawar racun, mengatur kadar gula dalam darah tanpa pembentukan urea, membuat fibrinogen serta protombin, menghasilkan zat warna empedu, membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A. Itu fungsi hati. Hati itu tadi merupakan kelenjar terbesar ya, dan fungsinya sangat bagus. Bisa menetralisir racun dalam kita. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang organ-organ ekskresi, organ-organ ekskresi tersebut itu tidak lepas dari kelainan atau penyakit jika kita tidak menjaganya dengan baik. Ada beberapa penyakitnya. Pertama itu ada anuria. Anuria ini apa? Anuria ini disebut dengan kegagalan ginjal karena kerusakan di glomerulus sehingga tidak ada urin yang dihasilkan oleh penderita. Kalian bisa cari lebih lanjutnya tentang anuria. Lalu yang kedua itu ada glikosuria. Nah, glikosuria itu adalah ketika di mana di dalam urin kita itu terdapat kandungan gula atau gula darah yang berlebihan. Ini tuh biasanya disebabkan jika kadar gula dalam darah kita itu tinggi atau terdapatnya kerusakan ginjal. Lalu ada albuminaria. Kalau albuminaria itu terjadinya karena proses penyaringan protein. Jadi urin itu nanti akan mengandung protein.
Yang keempat itu ada hematuria. Hematuria itu apa? Hematuria itu jadi di dalam urin kita itu terdapat darah. Ini kenapa penyebabnya itu bisa disebabkan oleh hal-hal yang di luar penyakit, kayak variasi kondisi setiap orang itu yang tidak diketahui sebabnya itu karena berbeda-beda tiap orangnya. Lalu selain itu ada bilirubinaria. Kalau bilirubinaria itu adalah kelainan di mana di dalam urin itu terdapat bilirubin, atau bilirubin itu terdeteksi di dalam urin. Nah, lalu yang paling sering kita dengar itu ada batu ginjal. Nah, batu ginjal itu apa? Batu ginjal itu adanya endapan keras yang terbuat dari mineral dan garam asam yang mengendap dalam urin yang terkonsentrasi. Batu ginjal ini sangat menyakitkan ya ketika melewati saluran kemih, tetapi biasanya tidak menyebabkan kerusakan permanen. Lalu yang ketujuh itu ada kelainan yang disebut dengan nefritis glomerulus. Nah, apa sih nefritis glomerulus itu? Nefritis itu adanya kerusakan pada bagian glomerulus ginjal. Akibatnya oleh apa? Itu biasanya oleh infeksi kuman. Umumnya itu yang menyebabkan infeksinya itu adalah bakteri Streptococcus. Nah, jika orang mengalami nefritis, itu dia akan menderita uremia atau edema nantinya. Pyelonefritis itu sering disebut dengan radang ginjal. Nah, ini juga terjadi oleh infeksi bakteri Streptococcus, cuman ini terjadinya di nefron. Nanti itu bakteri itu akan masuk melalui saluran pernapasan, kemudian dibawa oleh darah ke ginjal, sehingga protein dari sel-sel darah akan keluar bersama urin. Selain itu, kadar urea dalam darahnya itu akan menjadi tinggi, sehingga penyerapan airnya akan terganggu. Jadi, jika hal itu terjadi, air itu akan tertimbun di kaki, sehingga kakinya itu biasanya bengkak. Biasanya itu penyakit ini bisa disembuhkan oleh cangkok ginjal atau cuci darah secara rutin. Lalu ada penyakit-penyakit ginjal yang lainnya, ada kistitis, ada nephrosis, polisistik, gagal ginjal, ada albino, ada diabetes insipidus, dan ada diabetes mellitus. Kelainan-kelainan tersebut tidak akan terjadi jika kita menjaga kondisi tubuh kita dengan baik. Ingat, organ tubuh itu tidak akan menyerang kita jika kitanya pun tidak menyerang mereka. Gunakan pola hidup sehat untuk menjaga sistem ekskresi. Contohnya, untuk menjaga kulit, kita harus banyak minum, terus harus selalu bersih dari kotoran dan debu, harus rajin mandi 2 kali sehari, harus menggunakan sabun. Lalu untuk paru-paru, karena paru-paru memakan CO2 dan H2O, volume paru-paru itu sehingga harus besar. Nah, bagaimana caranya? Bisa dilakukan dengan berolahraga atau olah napas secara teratur. Hindari merokok, asap rokok, asap pabrik, dan asap kendaraan bermotor, serta cukup istirahat dan mengkonsumsi makanan bergizi. Lalu ada ginjal. Ginjal ini tidak akan cepat rusak jika komposisi darah kita normal. Nah, bagaimana cara supaya komposisi darah kita itu normal? Ketika kalian mau mengeluarkan urin itu harus cepat-cepat, jangan ditunda-tunda, jangan ditahan. Supaya apa? Supaya tidak ada gangguan pada ginjal kita, yaitu tidak menahan kencing. Serta jangan duduk terlalu lama. Jangan mengkonsumsi minuman beralkohol. Minum air putih yang cukup, serta berolahraga dan istirahat. Lalu yang terakhir, bagaimana cara untuk menjaga hati? Hati itu merupakan kelenjar terbesar ya, dan mengeluarkan cairan empedu. Untuk menjaga dan merawat hati, kita harus berolahraga, tetapi jangan berlebihan.